sesuatu yang berat sebetulnya. Dan saya harap saudara bisa nangkap ini dengan baik. Anda boleh tulis semua ayat yang saya tuliskan di sini. Saya tahu ini bukan hal yang ringan, tetapi sesuatu yang membutuhkan konsentrasi yang lebih lagi buat setiap kita. Nah, saya akan bicara tentang hal padang gurun. Apa itu padang gurun dan apa itu kegunaannya? Saya mau tunjukkan dari satu segi yang mungkin belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Saya menganjurkan saudara, Anda baca bukunya John Bevere. Ya, Kemenangan di Padang Belantara. Saya rasa di toko Rema itu ada. Anda boleh dapatkan bukunya. Itu bagus sekali untuk memberikan dasar dan pengertian yang lebih lagi akan apa itu yang namanya padang gurun. Tapi saya mau sampaikan sesuatu yang sedikit beda dengan apa yang kebanyakan orang sampaikan buat kita. Begini saudara. Beberapa waktu yang lalu ketika Tuhan mengajar saya soal padang gurun ini dimulai dari pertanyaan saya sebetulnya. Karena begini. Ada beberapa orang yang mengalami akan masa-masa sulit dalam hidupnya. Ada seorang bapak datang ke kantor saya, dia berkata, "Pak, saya mengalami kesulitan hidup begini. Lalu teman saya berkata, "Oh, enggak apa-apa, kamu harus bertahan karena kamu sedang ada di padang gurun." Ya. Lalu kata padang gurun itu kemudian diidentikan dengan kesulitan atau masa yang sukar yang sedang dihadapi oleh banyak orang pada hari-hari ini. Sehingga setiap kali kita melihat ada orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, lalu langsung orang berkata, "Oh, kamu sedang mengalami yang namanya padang gurun," gitu ya. Lalu saya bertanya, apakah betul bahwa setiap kali kita mengalami kesulitan itu artinya kita sedang ada di padang gurun? Nah, apakah pandangan seperti itu benar? Saya bergumul dalam doa saya, saudara. Saya berkata, "Tuhan, apakah memang itu maksudnya?" Nah, ketika saya berdoa, saya mendapatkan gambaran begini, saudara. Saya teringat akan Tuhan Yesus. Loh, Yesus itu ke padang gurun, itu bukan pada waktu dia menghadapi kesulitan. Lalu dikatakan bahwa Yesus sedang di padang gurun. Tidak. Justru Roh Allah yang memimpin dia ke padang gurun, selama 40 hari dia berpuasa, lalu kemudian dia keluar dari padang gurun dengan pengurapan Allah yang luar biasa. Nah, ketika saya teliti dalam Injil yang mengatakan, menceritakan soal padang gurun, ternyata bagi Yesus, padang gurun bukan merupakan sesuatu yang berat. Mana kita membaca bahwa Yesus mengeluh ketika dia ada di padang gurun. Bahkan peristiwa Getsemani jauh lebih berat daripada peristiwa padang gurun. Di Getsemani dia sempat menawar, dia berkata, "Ya Bapa, kalau boleh kiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Jadi artinya padang gurun itu tidak seberat pengalaman Getsemani. Nah, mengapa hari ini banyak orang justru ketika dia mengalami kesulitan, utang nggak bisa bayar, perusahaan tidak berkembang, keadaan rumah tangga goyang, hidup tidak menentu, belum punya kerjaan, calon istri nggak disetujui orang tua, dan segala macam urusan itu kita berkata, "Wah, aku di padang gurun." Nah, saya berkata itu bukan padang gurun, saudara. Nah, apa itu padang gurun? Saya mau jelaskan ini. Setelah saya sampaikan, saya berdoa, ini yang saya inginkan. Setiap saudara akan berkata, "Ya Tuhan, oleh kehendak-Mu yang sempurna, bawa aku ke padang gurun." Saya ingin membuat tempat ini menjadi tempat yang dinantikan banyak orang. Karena kalau saudara ngerti kebenarannya, cara berpikirmu dan cara engkau menanggapinya akan berbeda. Nah, sekarang saya mau sampaikan hal yang pertama. Poin yang pertama. Padang gurun itu adalah hanya diperuntukkan sebetulnya untuk orang yang rohnya kuat. Pengalaman padang gurun, kalau kita melihat dalam perjanjian baru, itu hanya diperuntukkan bagi orang yang rohnya dinilai Tuhan kuat. Coba buka Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-80. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-80. Adapun anak itu bertambah besar dan apa saudara? Makin apa? Kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari
ia harus menampakkan diri kepada Israel. Jadi Yohanes ini sebelum dia dibawa ke padang gurun, Alkitab berkata, anak itu makin bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ketika makin kuat rohnya, baru kemudian Alkitab berkata, dan ia tinggal di padang gurun sampai hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes sebelum dibawa ke padang gurun, Alkitab berkata, rohnya makin kuat. Dan ingat pengalaman Yesus, ketika Tuhan dicobai, rohnya sudah kuat, saudara. Bukan untuk menempa rohnya Yesus, kemudian dia harus dibawa ke padang gurun. Tapi rohnya sudah kuat, lalu kemudian dia dibawa ke padang gurun. Ingat, ketika dia dicobai iblis selama 3 kali, selalu dia berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Artinya dia ngerti betul akan firman. Setiap tantangan yang dihadapi, dia pakai firman, dia pakai firman, dia pakai firman. Nah, orang yang rohnya lemah tidak akan mungkin mampu keluar firman seperti ini. Betul nggak, saudara? Malah tambah bingung. Bahkan kalau Anda perhatikan ya, yang pertama, iblis mencobai soal apa? Soal roti, soal makanan. Dia berkata, ada tertulis. Yang kedua, ditunjukkan kerajaan dunia. Dia jawab, ada tertulis. Tapi yang terakhir, dia berkata apa? Iblis memakai firman. Ada tertulis. Malaikat-malaikat akan menatang engkau, sehingga kakimu tidak akan terantuk. Kalau begitu, lompat, tunjukkan bukti firman Tuhan. Itu pencobaan yang paling berat, saudara. Kenapa? Karena iblis pakai firman. Nah, kalau orang rohnya nggak kuat, kena firman itu, tak lompat, hancur, saudara. Ngerti? Ini bukan untuk orang yang rohnya lemah, yang rohnya kerdil. Ini fase untuk orang yang rohnya kuat sebetulnya. Dan itu dibuktikan oleh Yohanes dan dibuktikan juga oleh Yesus. Ketika roh mereka makin kuat, maka Bapa berkata, masuk engkau ke padang gurun. Untuk apa mereka ke padang gurun? Ini poin yang kedua. Sebetulnya adalah persiapan untuk lompatan rohani. Coba buka Lukas pasal yang keempat. Kenapa saya berani berkata ini lompatan rohani? Lihat dulu apa yang mereka alami di padang gurun. Lukas pasal 4, ayat yang pertama mulai. Ini peristiwa dan pengalamannya Yesus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan dan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ingat, kalau orang itu rohnya lemah, tidak mungkin hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Alkitab berkata, roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Lemah terhadap apa? Lemah tidak punya kemampuan untuk mengikuti perkataan Tuhan. Hanya orang yang rohnya kuat, dia akan mampu dipimpin oleh Allahnya seperti yang Roh Kudus inginkan. Yesus dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh roh yang sama ke padang gurun. Ini artinya fase untuk orang yang rohnya kuat. Teruskan, ayat 2. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Saya heran, saudara ya. Yesus ketika dia puasa, dicobai iblis, dia banyak diam, dia banyak menenangkan diri. Hari ini banyak orang puasa sambil proklamasi. Proklamasi, saya puasa. Kalau saudara makin begitu, Anda sudah terima upahnya. Upahnya bilang, puasa. Gitu ya. Itu upah saudara. Apa itu? Nah, gitu. Jadi kalau udah cecak gitu, itulah upah saudara. Orang, nah itu sudah upah. Jadi kalau Anda berbuat sesuatu ya, Anda mendoakan orang misalnya, saya berdoa untuk si A, wah saya berdoa terus buat kamu. Oh terima kasih. Nah itu upahmu saudara. Di surga nanti Anda berkata, loh Tuhan, aku berdoa untuk si A sekian tahun kok enggak ada. Lah waktu dia terima kasih sama kamu itu, kamu sudah terima upahnya. Jadi sudah kamu titili dulu di bumi ini, di surga kosong. Ngerti? Kalau Anda sedang puasa, atau Anda sedang bergumul berat, engkau tidak usah berkata, aku bergumul, aku berpuasa. Alkitab berkata, Yesus ngajar, kalau engkau puasa, engkau minyaki rambutmu. Supaya orang enggak tahu engkau puasa. Saya berkata, puasa loh.
Puasa, awas, puasa, puasa. Tidak usah begitu, saudara. Makin Anda begitu, sebetulnya Anda tidak puasa. Anda hanya tidak makan, tapi dagingmu tetap engkau beri makan. Puasa itu untuk menghancurkan daging, saudara. Jadi kalau Anda puasa sambil Anda berkata, saya berpuasa, saudara-saudara. Ini adalah hari yang ke-500 saya berpuasa. Lah itu sebetulnya Anda tidak puasa. Anda hanya tidak makan, tapi dagingmu tetap Anda beri makan, dan engkau tidak puasa. Nanti hasilnya nggak ada apa-apanya. Hanya pada orang, waduh, hari ke-500. Caranya puasa gimana? Ya, katanya, saya makan jam 6 pagi, jam 6 lebih seperempat saya berhenti makan, terus saya puasa itu. Sampai jam berapa? Jam 4. Lalu kemudian saya makan, terus jam 8 saya makan, terus jam 10 saya makan, terus jam 12 saya makan. Itu namanya nekat, saudara, kalau begitu. Nah, banyak orang sudah nggak benar puasanya, bangganya luar biasa. Saya berkata, janganlah ya, kalau Anda puasa ya, biar tidak ada orang tahu. Biar tidak ada orang tahu, kalau tahu, biarlah tahu dengan sendirinya. Ya, tidak usah diproklamirkan kemana-mana. Yesus ketika dia puasa, di padang gurun sendirian. Dia nggak berkata, hei Israel, aku berpuasa. Enggak, saudaraku. Iblisnya tahu, Bapak tahu, orang lain tidak tahu. Ya. Jadi mari belajar seperti Yesus. Ayat yang berikutnya. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, perhatikan ini. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis. Yang ketiga dia pakai firman loh. Dia pakai ayat, saudara. Ini kalau Kristennya nggak kuat, bingung. Kristen bingungan akan di sini, saudara. Ketiga hancur pasti. Dia pakai ayat. Ya, terus dikatakan apa? Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab kepadanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sudah itu, iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara perhatikan, ini persiapan yang Tuhan sebetulnya harus lewati untuk suatu lompatan rohani. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena perhatikan pada Lukas pasal yang sama, lihat ayat 14 dan 15 sekarang. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Begitu dia lewati fase padang gurun, Alkitab berkata, dengan kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Setiap orang yang mengklaim dirinya sedang ada di padang gurun, itu gampang ngetesnya, saudara. Kalau dia berkata, aku selesai sekarang, orang itu akan keluar dengan kuasa Allah yang luar biasa. Saya beri contoh, Yakub misalnya. Dia lewati masa persiapan dengan begitu baik. Pada akhir hidupnya, dia memberkati akan Firaun. Yusuf mengalami yang sama. Dia lewati masa persiapan 13 tahun sebagai budak dan sebagai tawanan. Ketika dia keluar, dia pakai cincin pemerintahan di tangannya. Nah, hal yang sama dialami oleh Yesus. Ketika dia lewati fase padang gurun, dia keluar dan Alkitab berkata ada kuasa yang besar mengikuti dia. Bukankah Musa juga mengalami yang sama? Dia lewati masa padang gurun dan dia keluar dengan tongkat kuasa Allah di tangannya. Setiap orang
yang mengklaim dirinya melewati masa padang belantara atau padang gurun, orang itu gampang ngeceknya. Ketika dia keluar dari fase itu, dia mesti keluar dengan kuasa Allah di dalam hidupnya. Kalau dia berkata, aku selesai dan tidak terjadi apa-apa, itu bukan padang gurun, saudara. Itu memang pengalaman yang tidak enak yang engkau hadapi, mungkin merupakan ujian, mungkin pencobaan karena dosamu sendiri, tapi bukan fase seperti yang Alkitab ini katakan sebetulnya. Tetapi setiap orang yang telah melewati fase itu, dia akan keluar dengan kuasa Allah yang luar biasa. Dan lihat berita apa yang dibawa oleh Yesus ketika dia keluar dari padang gurun. Pasal yang sama, teruskan ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, yang setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis. Lihat ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Nah, dengarkan saya baik-baik, saudara. Kenapa fase padang gurun itu penting sekali? Dengar. Sebelum masa padang gurun, Tuhan tinggal di bawah pengawasan, bimbingan daripada Maria dan Yusuf. Kemudian dibaptis, Roh Allah memenuhi dia. Dengan roh yang sama, oleh roh yang sama, dia dipimpin ke padang gurun. Dan begitu dia keluar, dia punya power, kuasa Allah yang begitu dahsyat. Banyak orang Kristen terima pengalaman baptisan Roh Kudus, tapi hasil hidupnya tidak sama dengan yang dialami oleh Yesus. Kenapa? Karena kita tidak ada dalam fase padang gurun. Ketika engkau mengizinkan Allah membentuk rohmu sehingga makin kuat, maka baptisan Roh Kudus yang kita terima akan membuat kita dipimpin roh yang sama melewati fase ini. Dan fase ini apa yang engkau hadapi? Engkau akan berhadapan dengan kuasa gelap secara frontal. Saya percaya sejak Yesus lahir, kuasa gelap sudah memerangi dia. Ingat perbuatan daripada Herodes? Dia bantai begitu banyak anak pada waktu itu untuk membunuh siapa? Untuk membunuh Yesus. Percaya kuasa gelap di belakang pemikiran daripada Herodes. Tapi belum pernah sebelumnya Yesus berhadapan dengan setan secara frontal. Ketika rohnya makin kuat dan Roh Kudus tinggal padanya, maka pada waktu itulah dia dibawa ke padang gurun dalam fase di mana dia harus secara frontal terbuka berhadapan dengan kuasa gelap. Dan ketika rohnya kuat dan firman Allah tinggal dalam rohnya, ketika iblis berhadapan dengan dia, tidak akan tahan, saudara. Dia keluar sebagai pemenang. Ketika dia keluar sebagai pemenang, dia punya power yang luar biasa. Dan berita pertama dia berkata, untuk memberitakan kabar baik kepada siapa? Orang-orang miskin. Dengar baik-baik. Kalau saudara bisa melewati fase padang gurun ini, ketika engkau keluar sebagai pemenang, hal yang pertama akan langsung engkau alami sebagai akibatnya adalah apa? Engkau akan diberkati, saudara. Tidak pernah lagi engkau akan disebut sebagai orang miskin. Karena kalau engkau miskin, Allah memiliki kabar baik buat saudara. Amen. Nah, banyak orang hari ini mencari kekayaan. Saya berkata salah. Kalau engkau mencari kekayaan, Alkitab berkata cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Tapi kalau engkau mengizinkan Allah membentuk akan karaktermu, membentuk akan rohmu, membentuk manusia batiniahmu dengan cara dikuatkan rohmu, lalu kemudian engkau dibawa ke padang gurun. Satu kali engkau akan berhadapan frontal dengan kuasa gelap.
Begitu rupa intensnya pergumulanmu pada waktu itu. Tapi karena rohmu kuat dan roh Allah tinggal dalam hidupmu, engkau akan keluar sebagai pemenang. Begitu engkau keluar sebagai pemenang, hasil yang langsung engkau nikmati adalah secara materi, secara keuangan, engkau akan diberkati, saudara. Kabar baik yang dia sampaikan pertama-tama adalah kepada orang miskin. Dia berkata, roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Jangan cari kekayaan, saudara. Tapi izinkan rohnya mengerjakan kita dan membawa kita lewati padang gurun ini. Ini fase persiapan untuk lompatan rohani. Begitu lompatan itu engkau alami, saudara. Saudara akan mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan dengan sendirinya. Tidak usah engkau akan mulai bisa membedakan antara kerja pakai otot dan pakai keringat dengan kerja oleh karena anugerah daripada Allah. Langsung engkau bisa membedakan antara hasil kerja dagingmu dengan anugerah roh yang dia berikan dalam kehidupan kita. Kita hidup oleh karena anugerah, oleh karena grace. Kalau engkau diam kayak orang bego, gak ada apa-apa. Tapi kalau engkau teriak kepada Allah yang maha tinggi, dia akan atur semua dengan baik. Tanpa berkeringat, saudara, engkau akan selesaikan semuanya satu langkah demi langkah dengan baik. Bukan oleh karena kekuatan kita, tapi oleh karena si anugerah siapa? Anugerah Tuhan kita. Amen, saudaraku. Nah, fase padang gurun seperti itu, saudara. Yang seharusnya dinantikan semua orang Kristen. Kalau Anda tidak melewati itu, nggak ada naik pangkat, saudara. Naik tingkat, naik pangkat di depan Tuhan nggak ada lagi. Seperti masa ujian dalam sekolah. Itu masa yang orang paling tidak suka. Tapi dinanti-nanti. Ya. Kemarin saya katakan kita ada orang-orang lama tetapi baru, saudara ya. Lihat rambut-rambut Jepang di sekitar kita ini ya, saudara. Itu fase yang mereka tidak suka. Mereka pelihara rambut itu dari waktu kecil sampai besar, disisir tiap hari. Dikasih jambul, diapakan. Disemprot pakai hairspray, diapakan macam-macam. Tapi ketika mereka SMA, yang mereka impikan apa? Kapan kepalaku digundul? Bukan oleh polisi, saudara. Tapi sukarela digundul artinya aku akan jadi mahasiswa. Itu bukan sesuatu yang mereka inginkan. Saya nggak yakin mereka bangga dan gagah mereka berkata, lihat Jepang pembaharuan datang. Nggak mungkin, saudara. Itu sesuatu yang mereka berkata, aku tidak mau ini. Apalagi kalau hatinya sedang mencoba untuk mendekati lawan jenis, itu bukan modal yang menguntungkan. Dekati orang begitu berkata, wah ini pujaan hatiku dengan model rambut begini. Nggak mungkin, saudara. Kecuali ABRI, saudara ya. Itu lain cerita. Tapi peristiwa mereka dipotong rambut mereka itu merupakan saat yang mereka harapkan. Karena mereka berkata, kalau aku sudah sampai di pelontosi begitu, mereka berkata, itu artinya aku sekarang sudah bukan lagi siswa, tapi mahasiswa. Waduh, itu kebanggaan, saudara. Ngerti ya? Kalau perempuan dikuncir 7 atau 8 gitu di rambutnya, saya jujur tidak pernah bisa ngerti, tidak pernah bisa paham itu gunanya buat apa. Tapi semua, dulu saya juga begitu, saudara. Habis potong rambut Madura, saya dihabisin, saudara. Tapi saya mau katakan, itu fase yang tidak enak. Tapi toh dinantikan karena orang tahu pada waktu aku mengalami itu artinya aku naik pangkat. Aku bukan lagi anak SMA. Aku mahasiswa. Aku bukan lagi sekolah. Tapi aku kuliah. Lain semua. Aku tidak punya guru. Aku punya dosen. Guru besar. Aku tidak punya kepala sekolah. Kepala sekolah. Aku punya dekan. Aku tidak punya pimpinan sekolah, aku punya rektor. Lain semuanya, ngerti saudara? Tapi itu masa kepala dibuat padang gurun itu, saudara. Itu saat yang tidak enak sebetulnya. Malu juga ketemu yang lain. Kalau boleh di gereja mau pakai topi. Ya, tapi itu saat yang mereka nantikan. Anda bisa ngerti yang saya maksudkan. Karena itu fase yang membuat engkau berkata, aku akan naik tingkat. Nah, pertanyaannya adalah, Yesus sebetulnya bisa melewati itu dengan begitu baik. Kenapa? Ketika fase itu datang dalam hidupnya,
Dia bisa begitu nikmat. Alkitab tidak mengatakan Tuhan mengeluh pada masa itu. Sama sekali tidak. Iblis datang diladeni saudara. Dan dia keluar sebagai pemenang. Mengapa bisa begitu? Nah, saya mau tunjukkan pada saudara apa rahasianya. Mengapa sampai Yesus sendiri tidak merasa berat. Coba buka Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-51. Lukas pasal 2 ayat 46 sampai 51. Sudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ini ceritanya Yesusnya itu kata Yusufnya mungkin ikut Maria, Maria pikir ikut Yusuf. Sampai di rumah nggak ada semua, hilang. Mereka cari 3 hari mereka cari Yesus. Nah selalu begitu. Setelah hari yang ketiga ketemu. Yunus juga 3 hari saudara di perut ikan. Paulus juga 3 hari dalam keadaan buta. Yesus juga akhirnya mati. Setelah hari yang ketiga, dia bangkit 3 hari, 3 hari, 3 hari. Apa artinya? Tanya Tuhan. Akan luar biasa itu diungkapkan. Oke? Nah, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ini mungkin ikatan cendekiawan Yahudi, gitu ya, kira-kira saudara ya. Mereka berhadapan dengan alim ulama. 47, dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Perhatikan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Perhatikan, umur 12, sudah ngerti firman. Rohnya sudah luar biasa, melebihi orang tuanya. Tetapi Alkitab berkata, setelah ketika dia tunjukkan bahwa dia itu Allah, dia pulang kembali dan tetap dalam asuhan mereka. Anda bisa bayangkan apa yang dia alami? Itu penyangkalan diri habis-habisan, saudara. Kalau militer itu seperti seorang jenderal diperintah sersan, saudara. Kalau dia mau, itu penyangkalan diri habis-habisan. Berapa lama dia buat itu? Dia umur 12. Dia baru muncul umur 30. 18 tahun lamanya. Alkitab tidak menulis apa yang dialami oleh Yesus. Itu masa di mana dia habis-habisan menyangkal akan keakuannya. Nah, karena orang ini, pribadi ini terbiasa hidup begitu. Ketika dia masuk padang gurun, dia tidak pernah mengalami akan penderitaan dan kesulitan. Saudara, kalau kita membiasakan sejak masa sekarang ini, belajar untuk menyangkal daging kita, belajar menyangkal kemauan manusiawi kita yang kedagingan ini, belajar menyangkal ego kita, belajar menyangkal akan selfish kita, kita akan biasa ketika Allah izinkan kita masuk dalam padang gurun. Orang akan berkata, begitu mudahnya engkau melewati semuanya, sepertinya tanpa masalah. Bukan tanpa masalah. Masalahnya banyak sekali, tapi roh kita kuat dan daging kita sudah dimatikan. Orang yang biasa menyangkal dagingnya, dia akan mampu melewati fase itu dengan luar biasa. Nah, ketika daging disangkal, ingat saya berkali-kali berkata, ketika jiwani kita disangkali, maka potensi Allah di dalam, roh di dalam ini akan memancar keluar. Dan itu yang dialami oleh Yesus. Aneh sekali kalau Anda baca, Alkitab hanya mengatakan Yesus lapar, tapi Alkitab tidak mengatakan Yesus haus. Kalau Anda baca dalam Injil, tidak sekalipun dikatakan, maka hauslah Yesus. Tidak.
Hanya dikatakan dia tidak makan, maka laparlah Yesus. Tadi malam Roh Allah berkata kepada saya, kamu tahu? Bukan tanpa sengaja ditulis bahwa Yesus tidak haus. Saya berkata, lalu bagaimana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak haus? Karena mata air hidup itu nyumber dari dalamnya sendiri. Keluar. Coba buka Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Ayat 10. Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku mata air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi untuk menimba air. Lihat, kalau engkau terima air daripadaku, akan menjadi mata air di dalam hidupmu. Dan dia punya itu. Tidak kebetulan. Kenapa sampai keluar sumbernya? Karena dia sangkali dagingnya. Setiap orang yang belajar meremukkan akan dagingnya sendiri, maka dari dalam itu pancaran air akan keluar. Itu the living water, air kehidupan memancar keluar. Setiap kali itu memancar keluar, saudara, itu akan menyegarkan kehidupan kita. Yang membuat Tuhan bertahan adalah karena dari dalam hidupnya memancar akan air kehidupan. Yang membuat Alkitab tidak mengatakan bahwa Yesus haus adalah karena dari dalam hidupnya itu keluar sumber air yang luar biasa. Nah, sekarang lihat, bagaimana supaya sumber itu keluar dari kehidupan kita. Mari lihat lagi prosesnya. Buka Ulangan pasal yang ke-8. Kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Ulangan 8 15. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Anda ingat kisahnya? Pertama air keluar dari gunung batu itu diapakan, saudara? Dipukul, ya. Yang kedua keluar seharusnya diapakan? Diapakan? Dikatakan, diperintahkan. Hanya Musa nggak taat, dipukul lagi. Dengar baik-baik. Air itu keluar dari gunung batu. Tuhan berkata kepada Simon, engkau adalah Petrus, Petra, batu karang, jamak. Dan di atas batu karang ini, aku akan membangun gerejaku. Engkau, Petra, batu karang. Dia, Yesus, juga batu karang. Kita adalah batu karang. Kita ini Petra, batu karang. Dia juga batu karang yang pertama, yang sejati. Di atas batu karang hidup kita, dan batu karang Yesus, dia akan dirikan gerejanya. Untuk supaya batu karang itu mengeluarkan air, pertama harus dipukul dulu, saudara. Untuk membuat roh kita memancar keluar, daging ini pertama harus dihantam dulu. Tapi setelah engkau terima hantaman Tuhan, disiksa daging kita, tanda petik, saudara. Seperti tersiksa, betul.
Kalau Allah berkata engkau puasa, apakah tidak tersiksa? Tersiksa. Kalau engkau kepengen barang tertentu, Allah berkata tidak. Apa enggak tersiksa, saudara? Tapi ketika engkau izinkan tongkat itu menghantam akan daging kita, maka kali yang berikutnya, tidak usah lagi engkau dihantam berkali-kali. Cukup sebetulnya diperkatakan akan memancar keluar sendiri, saudara. Saya baca kesaksian Smith Wigglesworth. Dia sedang naik kapal dari Mesir ke Italia. Di tengah jalan ada orang yang sakit. Mereka berkata, wah, orang ini sudah mati. Dia berkata, izinkan aku berdoa. Dan dia bentak dan dia berkata, sembuh dan bangkit lagi. Dikisahkan orang itu hidup kembali, saudara. Dan dia berkata, kita harus siap sedia, baik atau buruk saatnya, untuk memberitakan akan kebenaran ini. Kenapa dia bisa begitu? Dia pernah mengalami dipukul dalam hidupnya, sampai memancar keluar. Kali yang berikutnya, tidak perlu dipukul lagi. Cukup dikatakan keluar, maka akan keluar. Saya buktikan lagi. Buka dengan saya, Bilangan pasal 21. Kitab Bilangan pasal 21. Ayat yang ke-16 dan 17. Bilangan 21, 16 dan 17. Setiap kali kita bisa menyangka daging kita, air ini akan memancar keluar. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa. Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu, orang Israel menyanyikan nyanyian, berbual-bualah hai sumur. Mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan. Karena sumur yang digali oleh raja-raja. Lihat. Kali yang pertama, sumur itu harus digali. Tapi kali yang kedua, mereka menyanyi, berbual-bualah hai sumur. Dengar baik-baik, saudara. Kalau engkau mengalami peremukan dalam dirimu, engkau izinkan terjadi. Setiap kali engkau lemah, engkau berkata, berbual-bual hai sumur. Itu akan kuat kembali, saudara. Engkau akan tahu ada kekuatan ilah yang begitu besar akan menguasai kehidupan kita. Jadi hidup bukanlah karena perasaan. Kita bisa berkata, Daud berkata apa? Bersukacitalah, hai jiwaku. Kok bisa ngomong begitu, saudara? Dirembukkan. Dia perintahkan jiwanya. Kenapa kamu takut? Bersukacitalah, hai jiwaku. Kenapa Paulus berkata, bersukacitalah, kok diperintah? Orang sedih kok suruh bersukacita. Dasarnya apa? Rohmu, bukan karena jiwamu. Kalau manusia kita, ya, utangnya banyak, nggak bisa bersukacita. Kecuali orang memang hobinya ngutang dan tidak mau bayar, saudara. Utang makin banyak, bersukacita. Utangku makin banyak, didoakan yang ngutangi cepat mati, kan begitu, saudaraku ya. Itu kan orang yang memang nekat. Tapi kalau orang wajar, utangnya banyak, sedih. Bersukacita, ya nggak bisa. Bayari dulu, baru saya bersukacita. Kan begitu, saudara. Tapi kalau orang rohani, akan tahu yang dikatakan Paulus. Bersukacitalah, dia perintahkan rohnya. Bersukacita. Sukacita, saudara. Bisa ngerti, saudara? Kenapa engkau tertekan? Bergembira. Bergembira, saudara. Kuat, saudara. Itu rohnya yang bangkit. Bukan dagingnya. Ngerti? Oh, firman Tuhan itu dalam sekali, saudara. Kalau engkau hanya ambil sepotong, nggak pernah bisa ngerti. Lihat, sumur dinyanyikan, berbual. Keluar nggak? Keluar airnya, berbual-bual. Aneh. Aneh kan, saudara? Kali yang kedua, sampai di sana nyanyi. Berbual-bualah hai sumur, keluarlah airmu. Saya nggak tahu nyanyinya gimana. Ayo keluar, airnya keluar. Keluar airnya, saudara. Gunung batu, Allah berkata, perkatakan. Harusnya Musa begini, hei tuh, keluarkan air, keluar. Brrr. Musa nggak taat, dipukul. Allah berkata, kamu kok buat aturan dewek. Kamu tidak menghormati aku. Out. Saudara, kali yang pertama, ketika engkau izinkan tongkatnya itu menghantam daging kita, sakitnya luar biasa. Tapi kalau proses itu engkau biarkan terus terjadi, engkau akan sampai pada titik di mana tidak mungkin engkau lemah lagi. Begitu lemah, hei kuat, bangun, saudara. Tidak perlu datang ke pendeta, Pak, doakan saya lemah.
konseling pribadi 3 jam tanpa penyelesaian apa-apa. Engkau telah berkata, bangun, bangun. Pernah gak? Kalau pagi bangun lesu sekali, capek gitu ya. Ya saya beberapa hari ini ya kesel. Nusa Kambangan itu sudah soalnya, kesel. Spiritnya begitu ya, orang-orangnya begitu. Aduh, tawari aki sana sini, saya menghindar terus. Saya nggak bisa nikmati itu. Saya memang bukan pelayanan saya, tapi perlu ada orang-orang yang memang terbeban ke situ ya. Tapi pernah nggak satu kali bangun lesu sekali? Mau apa-apa wegah. Kalau Anda biarkan terus, saudara, itu akan terus seperti itu. Tapi kalau engkau melewati proses permuaan tadi, dagingmu dihancurkan. Ketika engkau lesu, engkau berkata, hei bangun! Dan engkau akan bangun. Amen, saudara. Ketika engkau lesu, engkau berkata, bersukacita! Bersukacita! Iya, bersukacita, saudara. Keluar dari rohmu memancarnya. Bukan dari perasaan manusiawimu lagi. Ngerti, saudara? Nanti saya bawa Anda lebih jauh lagi. Ya, sekarang lihat lagi. Oke. Sekarang buka Yesaya pasal 12. Yesaya pasal 12. Ayat yang ketiga. Yesaya 12 ayat yang ketiga. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Terjemah lain berbunyi begini. Oh, the joy of drinking deeply from the fountain of salvation. Oh, betapa sukacitanya minum sepuas-puasnya, minum dalam-dalam dari mata air keselamatan, the fountain of salvation. Oh, sukacita kalau kita bisa dengan dalam minum akan mata air yang dari mata air keselamatan. Luar biasa, saudara. Kalau itu memancar dalam hidupmu, ketika fase padang gurun engkau lewati, santai. Kenapa? Air kehidupan ada dalam hidupmu. Ketika semuanya gersang, semuanya kering, kalajengking, ular begitu banyak, engkau berkata, aku mati, bukan karena binatang ini, tapi aku mati karena kurang makan, kurang minum. Tidak ada air. Tapi tiba-tiba engkau berkata, hei berbuah-buah, sumur hidupku memancar keluar. Ketika memancar keluar, engkau berkata, aku disegarkan kembali. Dan engkau akan lewati itu dengan enak sekali. Di padang gurun, ketika itu memancar banyak, engkau bukan hanya mandi biasa. Engkau boleh shower, engkau boleh kungkum, saudaraku. Kenapa? Dari hidupmu itu memancar akan air kehidupan. Amen, saudaraku? Kalau badan capek, paling bagus kungkum, kungkum air hangat, saudara. Engkau berkata, sekarang pasang water heaternya. Keluar air hangat. Engkau kungkum di tengah-tengah padang gurun. Nikmatnya luar biasa. Kok kamu enak bisa kungkum? Karena aku punya sumber sendiri di dalam. Tidak usah aku korek-korek sumbernya orang lain. Aku nyumber dari dalam sendiri. Ketika engkau izinkan tongkat itu menghantam kau pertama, kali yang berikutnya tinggal dikatakan keluar, maka akan keluar airnya. Amen. Kalau saudara masih cari-cari sumber yang lain, masih belum keluar, masih bumpet semua itu sumbernya. Oke, lihat lagi Yesaya 43. Ini yang Bapak Charles sharingkan kepada saya kemarin. Ayat 19 sampai 21. Yesaya 43, ayat yang ke-19. Nah, lihat, saudara. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Perhatikan, ini baru dulu. Ini hal yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Kalau banyak orang bingung, wajar. Karena ini hal yang baru, membuat banyak orang bingung. Aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Dari mana itu? Dari dalam hidup daripada anak-anaknya sendiri. Ketika engkau harus melewati fase padang gurun, itu memancar. Allah berkata, ini hal yang baru.
Dulu orang mencari di luar, sekarang dari hidup mereka sendiri keluar akan mata air kehidupan. Nah, ketika mata air ini keluar, saudara, apa hasilnya buat kita? Coba buka dalam Yehezkiel pasal yang ke-47. Yehezkiel 47 ayat 12. Yehezkiel 47 ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu, ini sungai yang keluar dari bait suci judulnya kalau Anda baca. Ya, bait suci di mana? Ini hidup kita, ya. Sungai yang keluar dari bait suci. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ketika air ini memancar dari sungai, yang keluar apa? Buah. Dengar, saya sampai pada poin terakhir saya, saudara. Dengar baik-baik. Ketika sungai ini memancar keluar apa? Buah. Sekarang buka Keluaran pasal 28. Keluaran pasal 28 ayat yang ke-33 sampai 37. Ini pakaian imam. Keluaran 28 ayat 33. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi. Pada sekeliling ujung gamis itu, dan di antaranya berselang-seling giring-giring emas. Giring itu bel kecil, ya. Itu giring-giring bel kecil. Sehingga satu giring-giring emas, satu bel emas, dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula supaya ia jangan mati. Nah, pasal 28 sudah dibuat peraturan. Pasal 39 diulang lagi, saudara. Karena ini hal yang penting, diulang lagi. Pasal 39 ayat 22. Pasal 39 ayat 22. Dibuatnyalah gamis baju efod buatan tukang tenun dari kain ungu tua seluruhnya. Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju sirah. Lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya supaya jangan koyak. Dibuat merekalah pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi yang dipintal benangnya. Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni, dan ditaruhlah giring-giring itu di antara buah delima. Pada ujung gamis itu berselang-seling di antara buah delima itu. Sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, dengarkan saya dulu baik-baik. Mereka buat semacam rompi panjang, saudara. Ya. Lalu pada ujungnya, namanya gamis ya, pada ujungnya itu mereka tempelkan, mereka buat buah-buahan delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi. Mereka buat buah delima. Cara ngaturnya begini, buah delima, terus bel kecil, buah delima, bel lagi, buah delima, bel lagi. Jadi buah, lonceng, buah, lonceng, buah, lonceng. Apa itu, saudara? Anda mengerti? Ketika engkau keluar dari sini, air kehidupan, Yehezkiel berkata, keluar apa? Buah. Ada pohon, buah-buahan. Keluar apanya? Buahnya. Tapi buah itu didampingi dengan lonceng, giring-giring, lonceng kecil. Buah lagi, lonceng. Buah, lonceng. Dengar baik-baik. Lonceng itu apa sebetulnya, saudara?
Saya percaya, dengar baik-baik. Lonceng itu bunyian yang kalau dibunyikan, dan semua bunyian begitu ya, ketika dibunyikan akan membuat semua orang berpaling. Suasana kebaktian begitu sepi, tidak ada apa-apa. Ketika Harun masuk ke ruang maha suci, itu hanya dibuat setahun sekali. Dia masuk di Holy of Holies. Ketika dia masuk di ruangan itu, tidak terdengar suara yang lain. Kecuali lonceng, giring-giring kecil itu. Ngerti? Itu saat paling sakral dari seluruh upacara orang Yahudi. Karena pada waktu itulah korban darah penghapus dosa diberikan, dihadapkan kepada Allah yang maha tinggi. Hanya imam besar setahun sekali masuk menghadap di mana tabut Allah itu ada. Dan tempat di mana Shekinah glorinya nampak. Dan ketika mereka berjalan, bunyi, saudara. Saya percaya itu adalah karunia roh yang harus didampingi oleh apa? Buah roh. Saudara tahu? Bel itu harus bunyi yang keluar dari dalam. Tapi bel itu tidak mungkin bunyi kalau enggak membentur sesuatu. Dan bel itu akan bunyi ketika dia membentur apa? Buah. Alkitab berkata ada 9 karunia roh dalam surat Korintus. Tapi ada berapa? 9 buah roh dalam surat Galatia. Lihat 1 Korintus 12 bicara soal karunia roh. 1 Korintus 14 bicara soal karunia roh. Di tengah-tengahnya 1 Korintus 13 bicara soal buah roh. Yaitu kasih. Buah yang pertama, love. Saudara bisa ngerti ini? Ketika buah dalam hidup kita keluar, waktu itu Allah berkata, engkau siap terima kuasa yang dimanifestasikan di dalam hidupmu. Sebelum buah itu keluar, karena yang diperintahkan dibuat pertama bukan giring-giringnya, tapi buahnya dulu. Ketika buahnya keluar, baru giring-giringnya keluar. Berselang-seling. Kalau tidak, karunia akan berbentur dengan karunia. Dan tidak akan pernah begitu. Karunia Allah dalam hidup kita akan keluar bunyinya. Keluar powernya. Kalau itu membentur dengan buah. Kalau engkau izinkan air kehidupan itu memancar dari dalam, saudara. Buah akan keluar dari hidupmu. Ketika buah itu keluar, dia akan beri giring-giring emas murninya keluar dari hidup kita. Pada waktu itulah kombinasi antara karunia dan buah, dan karunia dan buah, dan karunia dan buah akan membuat setiap langkahmu berbunyi. Ada dentingan-dentingan yang begitu kuat yang akan terdengar. Dan itu akan memungkinkan saudara masuk di Holy of Holies, di ruang maha sucinya, tempat di mana Allah itu sendiri ada. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Saudara bisa mengerti, nangkap ini. Izinkan, diremukkan, sampai memancar keluar. Nanti kau ketemu dengan dia. Amen. Bukankah Tuhan itu baik, saudara? Bukankah dia itu baik? Ada orang-orang yang merasa, oh ya, aku sedang disiapkan Tuhan. Banyak hal yang harus disangkal dalam dagingmu. Saya berkata itu bagus. Hanya dengan penyangkalan seperti itu, engkau bisa mengeluarkan buah
dari hidup kita. Haleluya. Jesus. Haleluya. Saudara, sudah menjadi tradisi yang berabad-abad. Setiap ada bel dibunyikan, akan membuat setiap orang menoleh. Karena setiap bel berbunyi, ada sesuatu yang ingin disampaikan lewat bunyian yang ada. Di sekolah, di asrama, di barak militer, setiap kali ada sesuatu yang ingin dikumandangkan, bel itu akan terus berbunyi. Petrus berkata, kita ini imamat yang rajani, royal priesthood. Di hadapan Tuhan kita ini imam. Seharusnya ada gamis yang kita pakai. Dan pada ujung-ujungnya harus ada buah, bel, buah, bel, buah, bel. Dan giring-giring itu berbunyi ketika dia terbentur dengan buah di sebelah kanan dan kirinya. Hari ini ada begitu banyak orang yang mengaku sudah penuh Roh Kudus, berbahasa lidah, tapi tidak pernah lebih daripada itu. Allah tidak perintahkan dibuat giring-giring atau bel dulu, sebelum dia perintahkan dibuat buahnya dulu. Dan buah itu muncul, kata Yehezkiel, ketika sungai yang keluar dari bait suci, yang Paulus katakan adalah hidup kita, tubuh kita sendiri sebetulnya. Ketika sungai itu keluar, pohon buah-buahan akan tumbuh. Buahnya tidak pernah habis. Selalu akan muncul, selalu akan muncul, selalu akan muncul. Tapi bagaimana supaya air itu bisa keluar? Kalau engkau mengizinkan tongkat Allah itu pertama menghantam akan batu karang hidup kita. Bukankah Yesus berkata, engkau Petra, engkau batu karang, batu karang. Dan ketika batu karang hidup kita itu sedia untuk dipukul oleh tongkatnya, maka dari dalam batu karang itu akan memancar air itu sendiri. Nah, ketika air itu memancar keluar, buah akan muncul. Ketika buah muncul, giring-giring bel itu akan muncul. Dan waktunya kelak ketika itu berbunyi, seperti yang dialami Yesus. Dan mata semua orang memandang kepada dia. Ketika dia sampaikan akan firman-Nya, giring-giringnya berbunyi. Dia terus tinggal dalam hadirat Allah-Nya. Dan setiap kali giring-giring itu berbunyi, mata semua orang memandang kepada dia. Tuhan, terima kasih. Engkau mengajar kami, Engkau mengajar kami, Engkau mengajar kami. Engkau mengajar kami. Engkau mengajar kami, Tuhan. Seringkali kami bertanya, kami berbahasa roh, tapi manifestasi karunia dan kuasa-Mu tidak pernah nyata. Kami belajar ya Tuhan. Hanya kalau kami izinkan buah itu keluar dari hidup kami,
giring-giring itu akan berbunyi. Jesus. Ada di antara kita yang merasa lelah dengan hidupnya. Dan kau berkata, Tuhan, segarkan aku pada hari ini. Dan beri aku kelaparan akan Tuhan. Jangan puas dengan apa yang engkau ada hari ini, saudara. Jangan puas. Dia sediakan sesuatu yang besar buat kita. Ora shantara bashantara bata. Jesus. 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 Tuhan, lawat kami sampai kami keluar dari tempat ini dengan giring-giring yang berbunyi, ya Tuhan. Sampai kami keluar. Sampai kami keluar. Saudara, Smith Wigglesworth ketika pelayanan kesembuhannya pertama kali muncul, tidak pernah dia duga sebelumnya. Dia dipaksa menggantikan orang lain memimpin kebaktian. Pada saat dia berdoa untuk orang sakit, kesembuhan terjadi. Reinhard Bonnke mengalami hal yang sama. Kathryn Kuhlman tidak pernah tahu ketika dia berkhotbah ada seorang wanita yang sembuh dari kankernya. Tidak pernah direncanakan. Sepertinya muncul sendiri. Roh Kudus berkata kepada saya, pada waktu buahmu itu lebat, aku akan memunculkan giring-giring itu sendiri. Itulah sebabnya Paulus berkata, kejar kasih. Tapi tidak pernah dia berkata kejar karunia. Dia hanya berkata ingini karunia. Kejar kasih. Begitu buah itu muncul, karunia yang engkau ingini juga akan muncul dengan sendirinya. Mari naikkan pujian ini. Saudara, saya mau taati kehendak Dia. Saudara yang mau didoakan karena kebutuhan apapun, menyerah kepada Allah, apapun, dan harapkan mujizatnya terjadi pada hari ini. Saat ku hampiri tahtamu. Mari kalau ada yang mau didoakan, Raihmu yang angkat tanganmu sembah Dia.